Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, kita akan membahas tentang cinta nih ya. Kita akan membahas tentang tema kita menguji, Allah akan menguji dengan lewat orang yang kita cintai. Ini sebelumnya Ali ingin tanya dulu sama jamaah yang ada di studio. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah nikah, udah umur 40-an, 20 tahun nikah, masih ada cinta gak sih? Masih. Oh yang bener. Masih ada cinta masih? Kalau misalnya kita diuji sama orang-orang yang kita cintain, sakit kagak? Sakit. Sama anak, sama laki, sama bini ya Bu ya. Itu yang akan kita bahas, Masya Allah ya. Baik, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengujimu lewat cinta, ini emang berat banget kadang-kadang. Nah, mohon ilmunya gimana kita bisa melewati ini, silakan. Mungkin Ustaz Subki dulu ya. Baik, ya memang sesungguhnya para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada dan ibu-ibu yang ada di sini bersama dengan kita di studio, memang al-khair asyarri wal khairi fitnah. Sungguhnya memang kebaikan kemudian juga keburukan adalah ujian. Dan ayat yang paling sering kita baca bahwa kehidupan kita itu adalah juga merupakan ujian, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan kita kadang-kadang menganggap sesuatu yang kita pengen itu yang terbaik, padahal bisa jadi ya asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, bisa jadi kita mengira sesuatu itu jelek tapi padahal itu bagus buat kita. Dan khusus dalam kehidupan ini harta, anak, pasangan itu adalah juga merupakan ujian di dalam kehidupan kita. Malah dalam surat At-Taghabun, harta yang kita suka itu harta yang kita kadang-kadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya, kita cari 24 jam ya mencari maisha, mencari kehidupan. Ya itu sampai kayak gitu, bahkan ada orang yang melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya padahal mungkin saja kemiskinan itu kadang-kadang lebih baik buat kita. Dan khusus dalam cinta ini ya paling sering ya kita menyampaikan surat At-Taubah ayat 24 ya. Yang di situ dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa tijaratun takhsawna kasadaha ya wa masakinu tardawnaha ya. Dan itu semua yang disebut jika bapak-bapak kamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, karib kerabatmu atau saudara-saudaramu, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, atau tempat-tempat tinggal atau rumah-rumah yang kita bangun. Ya orang itu kadang-kadang menghias rumah, bikin rumahnya senyaman mungkin. Tapi kalau ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Tunggu sampai Allah datangkan keputusannya kepada kita. Jadi kita boleh mencintai semua itu tapi dalam bingkai kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Cinta sama istri karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mencintai mereka. Tapi tidak kemudian kecintaan kita melebihi kepada kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Karena itu bisa jadi fitnah, bisa jadi ujian. Ada orang ya perempuan dia bilang ya malahan dikatakan orang mau sakaratul maut Bu, ada dalam satu kisah. Wanita waktu sakaratul maut disuruh menyebut nama Allah, dia malah nyebut nama kekasihnya. Aslam ya rahatal balil alili wa shifa'al mudni fil khalili. Jadi dia bilang bahwa yang didamba itu adalah kekasihnya, pacarnya atau calon suaminya atau mungkin juga suaminya. Ya bahkan dikatakan keridoannya, ridhoka ilayya asha min rahmatillahil jalili. Keridoanmu lebih aku dambakan ketimbang dari rahmat Allah. Nauzubillah waliyadzubillah. Inilah yang orang-orang yang kemudian kecintaannya menjadikan dia menyekutukan Allah dengan apa yang dicintai. Kita juga nyintai dunia,
Ya bolehlah, tapi jangan sampai itu ada di dalam hati kita sehingga kemudian malah menjadikan kita menjadi orang-orang yang akan menderita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi mungkin itu ya Bu, jadi kita boleh aja mencintai anak, mencintai istri, ya mencintai misalnya kita lagi di kebun, ya ibu-ibu, ibu punya kebun nggak? Ada. Hah? Ini Kebun orang. ragu-ragu deh gitu. Iya. Kebun jeruk katanya kan gitu. Nah jadi begitu kita di kebun lihat, tapi jangan sampai ngelupakan panggilan Allah. Ya, kalau misalnya dipanggil Allahu Akbar, panggilan Allah. Tinggalin, ibu-ibu lagi ngurus janda bolong. Ya kan gitu. Apa tuh bahasa itunya ya kan? Lagi ngurus tanaman, lagi disiram. Itu mungkin apa keindahan dunia. Kita boleh tapi jangan sampai melupakan ya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak juga gitu lagi seneng sama anak ada panggilan jihad. Malah dulu ada kisah Hanzalah Bu, pengantin baru. Pengantin baru. Ya yang dijuluki Ghasilul Malaikah. Dimandiin sama malaikat. Karena dia lagi sahrul asal, lagi honeymoon, ada panggilan jihad. Langsung berangkat Bu. Ya, dan istrinya juga, ya Allah ini memang istrinya juga sahabiyah. Aku mau berangkat ke medan perang, ayo silahkan. Mungkin kalau kita, jangan kita juga lagi urusan jihad ini katanya kan gitu. Mungkin kayak gitu ya Bu ya. Ini enggak, sampai kemudian wafat syahid dan belum sempat mandi janabah, belum sempat mandi besar. Sampai malaikat yang mandiin langsung. Sahabat sih enggak lihat, Nabi yang lihat. Mau lihat enggak nih orang yang dimandiin sama malaikat. Ya maka disebut Ghasilul Malaikah karena ada titik-titik air kelihatan. Masya Allah. Begitu luar biasa karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya lebih diutamakan daripada kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya atau kepada apapun dia dunia ini. Tapi kita mencintai mereka karena Allah dan Rasulnya mencintai. Ini bukan berarti kita gak boleh mencintai mereka. Malah Nabi bilang khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kita adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Cintai pasangan kita, ya muliakan dia. Anak-anak kita juga karena kecintaan. Kita didik mereka, kita ajarkan adab. Dan itu adalah kecintaan yang justru akan berbuah rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebaliknya ibu punya duit. Ya saya ingat ada sahabat saya, orang dekat dengan saya punya duit. Ya cukup buat beli mobil. Ya, cukup buat beli mobil. Tapi dia waktu itu bilang, Ustadz izin nih. Mau kemana? Mau umroh sama anak-anak. Ya Allah, duit segitu gak mau dibeliin mobil? Enggak ya gak bisa nyetir. Alasannya itu. Tapi sesungguhnya dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Duit segitu mungkin. Ya buat sebagian orang, pengen nih mobil baru, pengen kendaraan baru. Tapi dia bilang saya mau bawa anak-anak saya mau bawa istri saya. Lebih dia utamakan daripada untuk hal-hal yang bersifat keduniawian. Ente kalau punya mobil kan enak, Jakarta Bogor, gak harus misalnya nyewa, gak harus naik kereta. Enggak. Saya pengen ajak mereka mengenal Allah. Saya pengen ajak mereka mencintai Allah. Ini sesuatu yang sesungguhnya jadi satu nasihat buat saya. Ya, dan sahabat saya itu pulang sebelum Ramadan yang kemarin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang udah bawa bekal, pulang udah bawa tabungan. Ya, cinta dia sama anak-anaknya tapi dibawa menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, ada juga yang memberikan quotes, jangan gantungkan cinta kita kepada makhluk karena pasti kita akan kecewa. Nah baik, Ustadz Azhari mungkin ada yang bisa ditambahkan mungkin dari segi apa ya,
ABG mungkin ya, atau mungkin yang saat ini lebih lebih terlihat di depan mata. Kadang-kadang kita mengutamakan sesuatu yang memang akhirnya kita kecewa di ujungnya. Ini beliau memang ABG banget. Cinta kita yang berlebihan akhirnya kita kecewa gitu. Iya, nggak nambahin nih, nimbrung doang nih. Nimbrung doang. Masya Allah. Udah banyak banget catatan tadi yang bisa kita ambil pelajaran dari guru kita Ustadz Subki. Kreasi pertama Allah buat makhluknya itu cinta. Kita ini diadakan di bumi ini karena Allah cinta sama kita. Benar. Tetapi kreasi iblis juga cinta. Cinta, dengan lewat cinta itu iblis mampu menjadikan pertengkaran antara dua anak Adam. Ya kan? Sehingga berselisih tentang cinta. Jadi cinta itu penting, tapi sekali lagi porsinya, kamiyahnya, kuantitas cinta kita. Ya, jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Jadi nanti kalau kita cinta kepada objek yang melebihi cinta kita ke Allah, nanti gawat. Kita jadiin dia sembahan. Sembahan itu mungkin diksinya terlalu ekstrim, tetapi kita lebih prioritasin itu daripada Allah. Contohnya begini, kalau handphone kita berdering, sibuk nggak kita ngangkat Mas Ali? Pemirsa sibuk nggak kalau handphonenya berdering? Langsung buru-buru. Kita lagi nyetir juga gimana caranya nih handphone diangkat, betul? Tapi kalau azan yang berdering, Allahu Akbar, belum tentu tuh. Kita cari cara, tapi saya lagi nyetir ntar aja deh. Padahal kita bisa melipir sebentar. Kita cari musola terdekat. Tapi kalau handphone kita berdering, gimana caranya kita angkat? Itu memang enak ngomongnya tapi susah prakteknya. Itu menunjukkan ada indikasi bahwa ada objek yang lebih kita cintai daripada Allah tadi. Kita jadikan objek itu sebagai sembahan kita. Sementara ada Allah yang lebih layak disembah, diprioritaskan dan lain-lain itu. Karena itu Al-Quran memaklumatkan begini, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kamu, kata Quran, anak-anak kamu membuat kamu lalai dari enggak connect ke Allah. Jangan sampai. Kita punya harta, kita punya deposit, kita punya popularitas, kita punya anak-anak yang lucu, menggemaskan keluarga. Lalu kemudian kita melupakan kewajiban kita kepada Allah. Wah, ini enggak boleh lalai. Orang yang semacam itu kata Al-Quran, dia khasirun. Dia rugi, walaupun secara materi dia kelihatan beruntung, depositonya banyak, tapi sebenarnya menurut Al-Quran dia rugi. Jadi ini persoalan kolbu ya kan. Jangan sampai deringan handphone lebih kita utamakan daripada deringan azan di kubah-kubah masjid. Jangan sampai. Padahal kata Nabi, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan indah dalam pandangan mataku itu di dalam sholat. Nabi menunggu-nunggu kapan masuk waktu sholat. Indah sekali rasa Nabi itu di dalam sholat. Nah kita ini sudah sholatnya nggak tepat waktu, merasa senangnya bukan di dalam sholat. Kalau sholat udah selesai, kelar juga zuhur gua, kelar juga asar saya. Nabi justru merasa indah fis shalah, di dalam sholat. Kita kalau udah kelar baru seneng, selesai juga kewajiban saya. Makanya bagi Nabi sholat itu apa? Seringkali kalau waktu azan sudah masuk, Nabi bilang sama Bilal, "Qum ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, berdirilah, kumandangkan azan, kumandangkan iqamat, saatnya kamu merelaksasi batin kami. Jadi bagi Nabi panggilan azan itu adalah panggilan yang sangat ditunggu-tunggu karena dia adalah relaksasi batin. Nabi mengistirahatkan batinnya dari segala macam hiruk pikuk duniawi ini dengan menghadap Allah, tawajjuhan, menghadapkan wajahnya, bermunajat. Karena itu kata Syekh Ibnu Athaillah, salat itu adalah mahallul munajah, ruang meditasi yang paling intim sama Tuhan. Gimana kita itu bisa dekat sama Allah, membangun rasa cinta, keterhubungan kepada Allah. Bagaimana makanya sebelum salat itu kita apa? Kenapa kok ketika sholat sesuatu di luar sholat itu kok banyak masuk di dalam sholat? Ingat all shop, ya Bu, ingat ini, ingat itu. Kenapa? Itu indikasi bahwa ada sesuatu yang lebih kita cintai dibanding Allah. Padahal kita lagi ngadep Allah loh ini, ngadep Allah ini. Bayangkan. Bahkan kita awali sholat kita dengan takbir intiqal itu, ada takbiratul ihram, Allahu Akbar. Hanya dia yang besar,
yang real, yang mutlak. Selain dia kecil, semu, jasad renik, mutawaham, apa saja bahasanya. Kita bilang Allahu Akbar, ternyata dalam sholat kita berkolusi dengan setan. Nginget yang lain-lain, berarti kan kita ini selingkuh dalam niat kita di dalam sholat. Ada yang lebih besar kita anggap dibanding Allah. Padahal mulut kita mengatakan dia maha besar. Berarti takbir kita ini takbir yang retorik. Takbir yang politis. Padahal Tuhan inginkan bukan takbir yang politis dan retorik. Tapi takbir yang reflektif. Bagaimana Allahu Akbar itu menghujam dalam hati sanubari kita. Bahwa hanya dia yang betul-betul besar. Sehingga sholat kita ini harusnya tidak ada pretensi dan tendensi apapun kecuali Allah. Nah, itu contoh kecil barangkali dalam sholat kita. Dan bagaimana kita memprioritaskan panggilan azan ketimbang deringan handphone kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah luar biasa ya. Dan baik sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan kita masuk ke dalam segmen tanya jawab ya. Dan alhamdulillah sudah ada 2 pertanyaan dan yang satu dari media sosial, yang satu lagi dari jamaah yang ada di studio. Untuk dari media sosial, untuk kesediaannya guruku yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Subki Al-Bukhari, ini pertanyaan dari @satria993. Pertanyaan beliau, Ustadz saya mau tanya, gerhana matahari kan suatu fenomena alam. Tapi masyarakat sering mengaitkan dengan mitos. Salah satunya hamil saat gerhana tiba, anak yang dilahirkan bisa memiliki tanda lahir atau tompel. Itu gimana ya Ustadz? Iya, bisa dibayangkan kalau kemarin itu terjadi kehamilan pas hari Rebo. Misal ada 7 juta anak lahir, Tompelan semua. 7 juta tompel. Ya, ini ya namanya juga mitos ya kan. Orang tua dulu sebetulnya jangan diri depan pintu, ngalangin kan gitu ya. Jangan begini segala macam. Ya kalau kita lihat dari hadis Nabi SAW yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau ada kejadian bencana kan tadi fakabiru, suruh takbir, suruh zikir, suruh tasbih, suruh mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasallu, kita disuruh sholat ya. Dan tadi juga saya sudah bahas bahwasanya Nabi itu kalau ada sesuatu kayak mau perang Badar aja, itu perang paling penting di dalam Islam, kalau tidak dimenangkan sebagai satu starting atau awal, itu orang mungkin tidak lagi mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu kan sholat sampai terhuyung-huyung, kemudian dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar ya. Begitu luar biasanya Nabi, dan betapa lamanya sampai 2 kali rukunya juga. Baca ayatnya tadi saya ceritakan waktu saya dulu sholat Ali Imran selesai 200 ayat. Ya kan, ini menunjukkan sampai hatta yankasifa ya, sampai itu selesai. Kita banyak baca ayat Allah. Kemudian fatasaddaqu, kita bersedekah. Insya Allah. Ya, jadi kalau kita ikutin guidance-nya dari baginda Nabi, kita zikir, kita takbir, kita sholat, kita bersedekah, ya, insya Allah anak-anak kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu udah sedekah tapi tompel juga, emang itu udah nasibnya kali ya kan. Tapi bukan karena gerhana, karena Nabi udah lurusin ya bahwa la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Itu kejadian, memang peristiwa alam. Ini tanda dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi karena wafat atau lahirnya seseorang. Tapi ini tanda memperingatkan kita untuk beramal soleh. Karena kalau lihat perintahnya, sholat ibadah, sedekah juga ibadah, ya zikir juga ibadah, ya supaya kita bersiap-siap. Ini adalah tanda akhir zaman, ya tanda kiamat. Tadi ayatnya sudah dibacakan oleh kita. Mungkin itu ya, walaupun ini pertanyaan dari
sosmed ya dijawab oleh Ustadz sosmed juga gitu kan. Itu teman kita. Itu soulmate. Saudaranya Ustadz Arsari ya kan. Beda marga doang dikit ya kan. Ya itu Ya. mungkin dari Baik, terima kasih guru, Masya Allah ya. Dan memang hati-hati kalau misalnya percaya dengan mitos. Kalau misalnya percaya dengan mitos akhirnya jadi doa, jadi kabul akhirnya. Nauzubillah min zalik ya. Nah, baik, pertanyaan yang kedua kita kasih kesempatan yuk sama ibu-ibu kita nih yang ada di studio. Assalamualaikum. Yuk silakan yuk. Jangan lupa namanya ya. Wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Juarsi. Saya mau bertanya, saya kan sebagai wanita ingin berpenampilan cantik, modern. Nah, tapi bagaimana cara menyikapinya untuk ajaran agama yang Biar- kita ajarkan? Biar aman ya Yang pakaiannya aman, ya. gitu. Oke, makasih. Makasih. Sama-sama paham-paham, maksudnya paham. Jadi cantik, modern, modis, tapi tetap syariat. Iya. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Salli wa wa sallim ala wa barik ali alaih. sayyidina Muhammad. Ini pertanyaannya bagus banget. Insya Allah ibu udah syar'i dan cantik ya enggak? Masya Allah. Jadi pengen tampil syar'i tapi di saat yang sama juga bisa modis. Nabi itu fashionable banget. Nabi itu meski warna kesukaannya kalau sholat putih, tetapi kalau lagi perang Nabi itu sorbannya merah begitu diceritakan. Kadang-kadang Nabi dalam beberapa tempat tertentu kalau khutbah hijau. Jadi sangat fashionable sekali Nabi SAW. Nah ibu-ibu jadi kalau banyak warnanya, ya modisnya banyak, dibenarkan oleh agama. Hanya apapun modisnya, apapun modelnya, ya jangan sampai menutup auratnya itu jadi terabaikan. Yang paling penting dalam berpakaian itu kan tidak ketat, tidak transparan, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Soal model kalau sudah 3 ini terakomodir itu sudah dibenarkan oleh agama. Apapun modelnya, kiblatnya kemana saja busananya. Apalagi banyak industri-industri kreatif fashion di Indonesia, anak-anak muda sekarang yang ternyata saya juga baru tahu untuk fashion kita ini termasuk jadi kiblat loh Indonesia ini. Nah itu bagus banget selagi pakaian-pakaian yang diproduksi itu tidak ketat, tidak transparan, tidak menyerupai lawan jenis, itu udah bagus banget. Ya kan, udah bagus banget, gak ada masalah. Memang ayatnya mengatakan, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin. Jadi kita disuruh untuk kaum wanita itu untuk mengulurkan pakaiannya, menutupi auratnya. Tapi batasannya bagaimana? Itu tadi yang penting saya tidak ingin masuk dalam ranah fikih apa saja yang harus ditutup dan boleh terbuka. Tetapi paling tidak 3 tadi. Tidak menyerupai lawan jenis, tidak ketat dan tidak transparan. Iya. Soal model ibu-ibu terserah. Ibu-ibu ini luar biasa ini. Jadi yang paling penting tuh gimana kita itu bisa seimbang. Syar'i juga, modis juga. Dan mungkin Hadromaut gak kalau lagi ngerepotin. di luar. Gak ngerepotin Ustadz ya. Iya gak ngerepotin. Taruh pot kembang sini kan. Gitu. Tapi ini ibu-ibu udah persiapan 17 Udah Agustus ya. persiapan. Iya, udah merah putih. Atas merah bawah putih. Tinggal Dan ibu-ibu dikerek itu doang. kreatif. Iya. Kadang brosnya di sini, kadang di sini, kadang di janggut tuh kayaknya. Ya Allah. Hebat. Ini model yang terbaru kayaknya di Janggut ya. Jadi memang sebenarnya nggak mesti terbuka baru terlihat modis. Enggak dong. Enggak dong ya. Jadi kita bisa syar'i, bisa modis juga gitu. Ibu-ibu di rumah Hollywood, di luar Hadromaut. Itu seimbang Masya Allah. Ya jangan dibalik, di luar rumah Hollywood, di rumah baru Hadromaut. Jangan. Jadi yang benar tuh begitu, di luar tertutup karena untuk lawan jenis dan lain-lain, bukan mahram dan lain-lain. Tetapi ketika di luar rumah, wah itu bebas dengan pasangan kita masing-masing. Iya. Mudah-mudahan manfaat. Jadi ibadah kalau di rumah ya. Kalau Bahasanya keren banget ya. Hollywood, Hadromaut. Ibu-ibu langsung mikir, kebul ini katanya.
Masya Allah. Dan baik, terima kasih guruku ilmunya dan kita tinggal amalkan pastinya ya. Dan sesaat lagi kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.